Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Altianto dan rekan saya yaitu Fahmi Febriansyah. Oke. Kami dari kelompok Dewantara Muda akan mewawancarai sosok penting yang untuk mendampingi ekskul voli di SMP 1 Seragi. Oke. Ya, di sini saya Pak Herlambang. Bisa Oke. perkenalkan terlebih dahulu, Pak? Oke, siap. Halo semuanya. Buat teman-teman kelas 9 yang dapat tugas kokurikuler, tetap semangat ya. Tetap Ya, terima mewawancarai siapapun, kalian keren semuanya. Ya. Nama saya Pak Herlambang. Kebetulan saya ngajar kelas 8 guru olahraga dan juga ekskul bola voli yang sesuai sama temanya kamu ya? Ya. Oke, siap. Sementara itu ya, nanti mungkin kita bincang-bincang lanjut. Bagaimana, Pak? Alhamdulillah sehat ya, Pak. Alhamdulillah sehat, walafiat. Saya udah makan 2 kali hari ini. Siang tadi udah makan nasi nasi ikan. Sekarang barusan tadi makan bubur juga, masya Allah. Bapak beranak 2 sekarang nih. Ya. Makanya banyak. Nah, ini mohon maaf ya, Pak. Siap. Ganggu waktunya dengan Aman, nggak apa-apa. Udah selesai pembelajaran Mas Ali. ya, Pak. Langsung saja pertanyaan pertama ya, Pak ya. Pertanyaan pertama, Pak. Siap, Mas Pak Febri. Herlambang bisa ceritakan bagaimana bisa dipercaya untuk mendampingi ekskul voli? Oke, siap. Terima kasih Mas Febri pertanyaannya. Bagaimana bisa dipercaya? Yang pertama memang guru olahraganya ada 3 di sekolah. Kemudian di mana Pak Desi, saya dan Pak Guzali. Kebetulan kalau Pak Desi itu lebih effortnya ke sepak bola atau futsal. Kalau Pak Guzali sebenarnya ke atletik, cuman beliau mungkin karena terkendala jaraknya berangkat harus 1 jam, jadi beliau nggak bisa fokus ke sana. Kebetulan kalau Pak Rama sendiri, kalau guru olahraga itu biasanya ada sesuatunya, spesialisnya di bagian apa. Misalnya Pak Desi kan futsal sama sepak bola. Kalau Pak Rama memang bola voli. Kemudian Pak Desi sudah dapat sertifikat buat pelatih, sama juga Pak Rama juga udah punya sertifikat pelatih bola voli untuk daerah. Jadi mungkin 1 karena guru olahraga sini, 2 karena tahu keadaan murid di sekolah, 3 karena ada sertifikat pelatih bola voli tingkat daerah. Mungkin yang itu ya kenapa bisa dipercaya. Itu mungkin Mas Fahmi Febri. Terus pertanyaan kedua, Pak. Siap. Jangan banyak-banyak ya, saya kenyang nanti banyak. Pak Herlambang udah berapa lama melatih ekskul voli di sekolah? Oke, siap. Terima kasih pertanyaannya. Kalau berapa lamanya, kebetulan memang belum lama Mas Fahmi. Jadi sebelumnya saya nggak aktif di dunia pervolian karena memang masih cukup banyak kegiatan di keguruan, jadi belum sempat. Jadi mulainya tahun Mei 2024. Jadi sudah 1 tahun 4 bulan berarti ya. 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan dari Mei 2024. Kurang lebih segitu lamanya Mas Aldi dan Mas Fahmi. Jadi berarti masih baru ya, Pak ya, termasuk. Hitungannya masih baru. Cuman kalau ngelatihnya sebenarnya udah dari sekolah sebelum saya kesini juga udah dari 2015 sudah ngelatih voli. Cuman kalau di sininya baru 1 tahun ini. Oh, baik. Terima kasih, Pak, Siap. atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses pendaftaran atau rekrutmen anggota baru di ekskul voli? Kalau rekrutmen sendiri memang kalau voli itu sedikit banyak unik karena voli itu bukan kayak sepak bola sama futsal. Kalau sepak bola sama futsal itu karena mereka tuh kadang tiap sore itu main futsal, main sepak bola di lapangan ataupun di sawah. Kalau voli itu benar-benar susah nyarinya sebenarnya. Contohnya kalau dulu waktu Mei 2024 itu Pak Herlambang milih anak ada sekitar 20-an kalau nggak salah. Tapi endingnya setahun hasilnya cuma 4 orang. 4 orang yang sampai detik ini masih bola voli. Dan untuk yang tahun ini perekrutannya memang biasalah pakai yang kanvas lebaran itu diserahkan ke yang kelas 7 gitu biar poster. Betul, biar ikut kelas 7, 8, kalau 9 udah enggak karena kan jangka waktunya kan sedikit kan. Dan kalau yang laki-laki udah setahun, tapi kalau yang perempuan baru tahun ini Mas Aldi. Yang perempuan, kalau yang laki-laki sudah setahun dari Mei itu. Tapi kalau yang perempuan baru kemarin bulan Agustus dimulai. Ini perekrutannya yang pertama pakai ya dari mulut ke mulut,
tapi tetap ada posternya seperti itu, digital gitu ya. Gitu Mas Aldi. Ya, berarti untuk latihan volley di sekolah ini berapa kali seminggu, Pak? Sebenarnya kalau sekolah itu satu kali, dari sekolah itu satu kali Mas Aldi. Cuman saya rasa ketika satu kali itu sangat jauh dari kata cukup banget. Jadi kalau volley kita di sini itu ada satu minggu minimal 3 kali, maksimal 4 kali. Jadi banyak banget. Kenapa banyak? Pesertanya juga banyak dan juga harus dibedakan antara yang sudah senior sama yang junior karena nanti materinya beda. Nanti yang senior dikasih materi junior kan, yang pemula kan susah. Terus yang pemula dikasih materi yang lanjutan juga kasihan. Makanya ada 3-4 kali. Seminggu jadi 3-4 kali Mas Aldi. Berarti setiap angkatan itu beda-beda ya, Pak ya? Beda itu ya, beda materinya. Nah, karena kan udah yang lanjut sama yang pemula kan ada gitu. Ya, terima kasih, Pak. Siap. Pertanyaan selanjutnya, seperti apa kegiatan latihan ekskul volley yang biasanya diajarkan oleh Pak Lambang? Kalau kegiatan volley di sini, yang pertama saya tekankan memang si anak harus suka dulu, karena harus suka banget, harus suka sama si volleynya dulu. Kenapa? Karena mereka tuh tidak tiap hari melakukan, jadi mereka harus suka dulu, harus cinta dulu, harus kalau sudah cinta harus masuk ke dalam hati dulu. Jadi kalau nggak masuk ke dalam hati kayaknya susah banget. Jadi yang saya terapkan adalah mereka harus suka dulu. Kenapa sih harus suka volley? Kenapa sih, dan seterusnya. Mereka pokoknya main aja. Mungkin sampai 3 bulan, 4 bulan baru ada latihan fisiknya, baru ada latihan cara melakukan secara utuh. Jadi per bagian banget. Kecuali yang sekarang detik ini sudah senior yang setahun yang lalu, berarti sudah nggak perlu saya menanamkan cinta karena mereka sudah suka dan cinta sama volley. Tinggal saya fisik. Cuman yang baru ya memang harus ada cintanya dulu, sukanya dulu. Nah bagaimana? Kadang Pak Lambang, kamu yang masih baru-baru, kamu wajib banget follow TikTok atau Instagram yang berbau volley. Atau kamu harus cari satu manusia yang paling kamu suka dalam dunia volley, pemain timnas volley kah, laki-laki kah, perempuan kah. Jadi harus cinta dulu, baik dari langsung ataupun tidak langsung melalui media sosial. Kurang lebih gitu di. Berarti yang baru mendaftar itu harus adaptasi dulu ya? Wah banget, mereka harus suka dulu sama volley. Kalau nggak suka volley, contohnya gini, pertama masuk di volley ekskul tuh yang masuk 70 anak di kelas 7 yang perempuan. Sekarang masih sisanya sekitar 28 anak. Jadi kan merosotnya jauh. Ngurang gitu, nggak masalah karena mereka kan ada yang adaptasi, ada yang coba-coba, nggak masalah. Oke, siap itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Pak Erlangga untuk memotivasi anak agar terus bisa mengikuti ekskul volley di sekolah dong? Motivasi ya, kalau Pak Erlambang motivasinya pasti bahwa yang namanya volley itu bisa jadi tentunya untuk kejuaraan, bisa kejuaraan daerah dulu, Popda dulu, ini volley kan ya, Popda, terus bisa kepilih di Popda Karisidenan, ataupun nanti ketika sudah lulus dari SMP, SMA bisa ikut kegiatan yang namanya sekarang kan tarkam, antar kampung, bisa bahasanya di BON ya, di BON bisa dapat nominal uang, bisa bantu perekonomian. Terus yang laki-laki bisa ngumpulin duit buat beli misalnya basis R, JSS, kenangannya kan. Nah, itu dan seterusnya. Nah, jadi hal-hal seperti itu. Jadi saya harus banyak motivasi mereka hal-hal kayak ngono. Walaupun mereka nggak sampai ke tahap yang sampai tarkam, sampai dapat uang, paling nggak mereka dapat pengalaman tanding, pengalaman mental ketemu lawan yang luar biasa hebat gitu loh. Pengalaman ketampak mukanya pakai bola volley, nah paling nggak mereka dapat pengalaman itunya dulu. Pengalaman bagaimana rasanya kalah tuh kayak mana sih, rasanya menang tuh kayak mana, karena itu mengajarkan kayak hidup gitu loh. Kadang hidup kan harus kadang di atas, kadang di bawah. Paling nggak itulah, walaupun mungkin nggak menang dan seterusnya. Kurang lebih ngono mungkin ya dia. Siap. Jawaban berikutnya, apakah ada kendala atau masalah yang pernah dialami Pak Lambang selama mengajar anak-anak waktu ekskul volley?
Kendala ya, kalau kendala sebenarnya banyak ya. Cuman kalau yang sekarang Pak Erlama rasakan tuh kendalanya adalah bagaimana bisa tetap memotivasi anak agar tetap di jalannya bola voli. Kadang namanya anak itu pindah kelas atau pindah ke kelas 8 pindah kelas 9, 7 pindah ke 8, kadang circle-nya udah beda. Misalnya suka voli masuknya ke kelas yang memang sukanya misalnya motor atau layangan atau mancing, jadinya volinya ditinggal dan seterusnya. Mungkin menjaga mood, menjaga agar mereka tetap suka sama voli, tetap mau walaupun materinya nggak menyenangkan, yaitu fisik dan sebagainya. Jadi memang jaga mood, jaga kepengenannya mereka biar tetap di voli mungkin ya. Kendalanya di situ aja. Mungkin cukup tentang kendala gitu kayak gitu Mas Aldi. Terima kasih Pak. Siap. Gimana Mas Aldi? Pertanyaan berikutnya Pak, apakah tim voli di sekolah sudah pernah mengikuti kejuaraan? Siap. Terima kasih Mas Aldi. Ini Pak Erlama jawabnya kebanyakan nggak sih? Nggak apa-apa ya? Durasinya harus berapa menit nih? Lama nggak apa-apa? Tidak apa-apa Pak. Oke, siap. Barangkali Pak Erlama ya, wah lama banget nih, pengen udah rambung dan seterusnya. Gak apa berarti ya. Baik. Jadi volinya memang pertama didirikannya, pertama ada itu kan bulan 2024, bulan Mei, bulan Juli segituan lah. Jadi selama rentang 1 tahun kita sudah mengikuti kegiatan volinya itu 4 kali kalau nggak salah. Bulan Desember, bulan Januari, bulan Mei sama bulan Juni kalau nggak salah, 4 kali. Dimana 4 kali itu kita masih dalam situasi kita itu masih baru. Voli itu nggak mungkin saya mau voli bulan depan kita pasti juara, enggak. Bola voli itu progresnya lama banget, bisa setahun, bisa 2 tahun. Kemarin kita memang hanya mengikuti tanpa mendapatkan suatu apapun, karena paling menang sekali kalah langsung dan seterusnya. Karena memang masih baru gitu loh. Kalau misalnya musuhnya SMP Lebak Barang, SMP Petung, itu kan everyday mereka main volley di desanya mereka masing-masing. Kalau kita kan enggak. Jadi turnamennya ikut 4 kalian dalam setahun kalau nggak salah, dan kalah semuanya tahun. Tapi tahun ini sedang berusaha luar biasa, dia paling enggak dapat dari sekian banyak rentang 1 tahun yang akan datang. Gitu Mas. Ya Pak, lanjut Pak, pertanyaan kedua. Ya, apakah perlengkapan untuk voli sudah lengkap? kalau menurut saya perlengkapan bola voli yang sekarang itu cukup lengkap karena bolanya ada berapa ya yang bisa dipakai itu 5, 2 yang standar, lainnya ya sudah sedikit banyak rusak. Tapi menurut saya ya karena dilakukan seminggu 3-4 kali, memang tingkat kerusakannya itu lebih cepat daripada olahraga yang lainnya. Kecuali kalau futsal kan berarti di Anissa pakai bola yang sana, kalau kita kan bolanya di sini, jadi cepet banget rusaknya. Cuman cukup apa enggak? Saat ini cukup. Ya, bola volinya cukup, peralatannya juga cukup. Baik ya. Ada lagi pertanyaannya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya siap setengah jam lagi nih. Waduh. Ya terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk mengisi acara ini ya Pak. Mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan yang bikin hati Pak. Enggak, aman semuanya. Aman ya Pak ya. Iya, pertanyaannya enak aja, mengalir aja. Ya, aman semuanya. Oke. Terima kasih ya Pak Erlama. Siap, sama-sama. Dan untuk para penonton, kita sudah selesai. Kembali lagi dengan channel kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Once I